Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arun. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah sepasang dewa ini mencari dewi kehidupan, Dewa Samsul nampak melakukan ritual untuk memperluas alam dewa. Energi yang dihasilkan dari kekuatan Dewa Samsul sangatlah menakutkan, yang bahkan mampu membuat momentum yang luar biasa. Getaran dari alam dewa tiba-tiba membangunkan dewa laut yang sedang berkultivasi. Segera dia membuka matanya dengan wajah yang tampak membingungkan. Sementara Xiao yang berada di sampingnya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tang San perlahan berjalan dan mendekati jendela, dan alangkah tidak menyangkanya dia saat mengetahui kalau getaran tadi adalah perbuatan Dewa Samsul yang sedang mengumpulkan energi Tian Yuan untuk memperluas alam dewa. Sembari menutupi matanya, Tang San nampak tak tahu lagi apa yang Dewa Samsul lakukan. Kenapa harus sekarang? Kenapa tidak menunggu lebih lama lagi? Apakah dia ingin benar-benar membuktikan kehebatannya di hadapan Dewa Laut? Jika sudah demikian, Tang San yakin kalau Dewa Samsul telah melakukan kesalahan yang ia sendiri tak akan mampu membayarnya. Melihat suaminya kebingungan, Xiao perlahan menghampirinya lalu meminta maaf karena berkat ancaman Dewa Samsul waktu itu, alam dewa menjadi seperti ini. Menanggapi itu, Tang San menggelengkan kepalanya sembari mengungkapkan kalau ini bukanlah salah Xiao. Bahkan jika istrinya tersebut tidak hamil pun, Dewa Samsul akan melakukan kekacauan yang lebih besar supaya keinginannya terpenuhi. Setelah bercakap-cakap, pada akhirnya terungkaplah kalau ternyata Tang San sengaja tidak memberikan perlawanan dan membiarkan kekuatan dewanya disegel waktu itu. Itu karena dia tidak mau terjadi perang apalagi di komite alam dewa. Meskipun bawahan Dewa Samsul sangatlah banyak, namun bagaimanapun juga Tang San adalah pemimpin alam dewa yang tentunya tak akan sulit baginya mengumpulkan pasukan. Nah, jika Tang San mencoba melawan, maka berdasarkan keinginan Dewa Samsul untuk memimpin alam dewa, pasti akan terjadi perang yang luar biasa. Sementara Tang San tak mau hal itu terjadi, yang meskipun perperangan tersebut akan dimenangkan dia dengan mudah, namun baginya apa untungnya menang atau kalah kalau ujung-ujungnya pasti banyak dewa yang pindah alam. Terlebih lagi jika Dewa Samsul kalah dalam perperangan, maka dia akan depresi dan melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Jika sudah demikian, maka kerusakan yang diterima alam dewa tak akan terbayangkan. Entah bagaimana kekuatan terlarang milik Dewa Samsul yang pastinya sangat kuat dan berbahaya, yang sekalipun Tang San dapat melindungi dirinya dan keluarga, namun bagaimana dengan alam dewa dan seisinya? Xiao hanya bisa tersenyum saat mengetahui pikiran bijak dari suaminya tersebut. Menanggapi itu, Tang San menjelaskan bahwa bagaimanapun juga Dewa Samsul adalah senior dan penetua mereka di alam dewa ini. Meskipun dia sedikit obsesi, namun sebenarnya hal yang dilakukannya itu tidaklah salah. Terlebih, Dewi Kehidupan sangat berkontribusi besar bagi kehidupan alam dewa. Maka dari itu, sudah seharusnya mereka juga menghargai Dewa Samsul. Dijelaskan kalau ketika dua raja dewa besar memberikan posisi pemimpin komite alam dewa ke Tang San, mereka memberi amanah supaya Tang San menjaga alam dewa dengan baik, utamakan keselamatan alam dewa. Mereka juga berpikir pasti kalau dalam beberapa tahun ke depan Dewa Samsul tak akan menyukai kepemimpinan Tang San. Oleh karena itu, mereka menyarankan supaya Tang San dapat memperbaiki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal itu juga yang menyebabkan Tang San tidak pernah menggunakan komite alam dewa. Namun sayang, karena pada akhirnya tetap terjadi seperti ini. Tang San menambahkan kalau sekarang mereka hanya bisa melihat Dewa Samsul mewujudkan keinginannya supaya kekacauan ini secepatnya berakhir. Jika firasat Tang San terjadi, maka biarlah mereka menyelesaikan masalah ini. Namun sebaliknya, jika firasat Tang San tidak terjadi, maka Tang San mengaku salah karena terus menolak rencana Dewa Samsul untuk memperluas alam dewa. Dan di hari itu,
Tangsan akan sepenuhnya menghargai juga memberikan kepemimpinannya kepada Dewa Samsul. Lalu dia akan mengundurkan diri dan berpetualang ke dunia lain bersama istri tercintanya ini. Dan untuk kedua anaknya terserah pada mereka. Jika mereka mau ikut, ayo. Namun jika ingin tinggal, silahkan. Kebanding dengan kekuasaan dan kekuatan, Tangsan lebih memilih hidup bahagia dan melihat-lihat dunia yang lebih menarik yang ada di luar sana. Sejenak kita tinggalkan sepasang dewa ini di mana scene dialihkan dengan diperlihatkan Yu Hao dan Wutong yang nampak sudah mengetahui aksi Dewa Samsul. Yu Hao bertanya, seperti inikah kekuatan pusat alam dewa? Namun karena Wutong tak pernah melihat ayahnya menggunakan komite alam dewa, jadi mana mungkin ia tahu kalau pusat alam dewa dapat memicu kekuatan sebesar ini. Tak mau menghabiskan waktu terlalu lama, Dewa Emosi segera mengajak istrinya secepat mungkin menuju tempat Dewi Kehidupan. Diketahui bahwa 5 Raja Dewa besar memang memiliki tempat masing-masing. Dewa Kehancuran berada di Kastil Kehancuran, Dewi Kehidupan berada di Hutan Kehidupan. Pun dengan Dewa Kejahatan, Dewi Kebaikan, dan Dewa Asura, mereka juga punya tempat tinggal masing-masing. Hanya saja semenjak pewarisan kedudukan dewa, mereka dipersilahkan memilih tempat tinggal sendiri sebagai bentuk penghormatan. Sampai sini terjawab sudah mengapa Dewa Kejahatan dan istrinya juga Tangsan tinggal di komite alam dewa, karena memang mereka bisa memilih tempat tinggal sesuka hati. Dan alasan Dewa Kehancuran dan istrinya masih punya tempat masing-masing karena mereka adalah Raja Dewa generasi pertama alias bukan pewaris. Tepat ketika Hutan Kehidupan sudah dekat itulah Wutong tiba-tiba memandang Yu Hao sembari mengungkapkan kalau seandainya seluruh dunia ini memusuhi suaminya tersebut, maka dia akan selalu bersamanya dan tak akan membiarkan dia sendirian. Jika Yu Hao menjadi orang baik, itu berarti dia adalah istri orang baik. Sebaliknya, jika Yu Hao menjadi orang jahat, itu berarti dia adalah istri orang jahat. Intinya, apapun yang akan terjadi, Wutong tak ingin hubungan mereka terpisah. Menanggapi itu, Yu Hao menggenggam tangan Wutong sembari berkata, jika Wutong ingin menjadi orang jahat, maka dia hanya membiarkan kejahatan Wutong di dalam tubuhnya saja. Singkat cerita, mereka pun sampai di hutan Dewi Kehidupan. Sesuai dengan namanya, hutan ini tampak tenang dan dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Aura penghidupan yang melekat pada hutan ini membuat kekuatan Yu Hao meningkat dalam seketika. Sepasang dewa itu perlahan berjalan lebih dalam menelusuri hutan ini karena berdasarkan pangkat Dewi Kehidupan mereka tak boleh terbang sembarangan dan harus lebih sopan menemui Raja Dewa. Sesampainya di gerbang hutan kehidupan, Dewa Emosi membuka indera kedewaannya dan ya, tiba-tiba terdengar suara yang menyebar kemana-mana. Aku Dewa Emosi membawa istriku untuk menemui Dewi Kehidupan. Apakah Dewi bersedia? Setelah 3 kali memanggil, tiba-tiba datang wanita yang memakai gaun hijau dengan pandangan tenang. Tak mau berbasa-basi, Yu Hao mengungkapkan bahwa seharusnya Dewi Kehidupan memang ada di hutan ini, karena jika tidak, maka bisa diambil kesimpulan kalau Dewi Kehidupan telah dipenjara, bahkan mungkin saja lebih dari itu, yaitu mendukung perbuatan jahat Dewa Samsul. Mendengar perkataan tersebut, tubuh Dewi Kehidupan bergetar dalam seketika. Dia pun berkata dengan dingin untuk mengikutinya dan bicarakan masalah ini dengan serius. Dewi Kupu-Kupu yang melihat sikap tak sopan suaminya tersebut, dia nampak tak menyangka dan berkali-kali menunjukkan wajah Herman. Namun Yu Hao mengungkapkan kalau saat ini dia tak boleh mempercayai Dewi Kehidupan begitu saja, karena bagaimanapun juga mereka tidak mengetahui Dewi Kehidupan berada di pihak mana. Saat mereka memasuki hutan lebih dalam, tiba-tiba sepasang dewa tersebut dikejutkan dengan kemunculan pohon raksasa berdiri dengan kokoh. Tak usah diragukan lagi seberapa besar pohon itu. Bahkan jika 100 orang datang dan saling berpegangan tangan, maka 100 orang tersebut tak dapat memeluk pohon itu. Ya, dia adalah penjaga atau bawahan Dewi Kehidupan yang setelah mengetahui pohon itu menakut-nakuti tamunya, Dewi Kehidupan langsung menyuruhnya pergi ke tempat lain. Saat itu, Dewi Kupu-Kupu tak dapat mengungkapkan rasa kagumnya. Bisa-bisa
Kisahnya setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Dewi Kehidupan masih sangat cantik. Diceritakan kalau saat Wutong masih kecil, dia sangat akrab dan sering bermain dengan Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan sangat baik dan lembut kepadanya. Wutong biasa memanggil Dewi Kehidupan dengan bibi hijau, sementara Dewa Kehancuran Paman Ungu. Sama seperti Dewi Kehidupan dahulu, Samsul juga sangat baik kepada putri pemimpin alam dewa tersebut. Bahkan ia seringkali menjadi pelawak saat Wutong masih lucu-lucunya. Mendengar panggilan itu, Dewi Kehidupan sedikit gemetar dan tiba-tiba terdengar suara rendah meminta maaf kepada Wutong. Ketika situasi sudah mulai tenang, Dewi Kehidupan mengajak Wutong untuk minum air kehidupan karena ternyata di waktu Wutong masih kecil, dia memang sering ditawarkan air tersebut. Melihat sikap baik Dewi Kehidupan, Dewa Emosi yang awalnya selalu waspada, namun sekarang dia nampak sudah tenang dan tidak menaruh rasa curiga sedikit pun terhadap Dewi Kehidupan. Segera setelah itu, dia mengambil cangkir dan minum air kehidupan. Dan ya, sungguh di luar dugaan kalau air kehidupan memiliki efek kekuatan sebesar ini. Jelas ini adalah pertama kalinya Yu Hao merasakan kesegaran air kehidupan. Saat itu, kekuatan Dewa Yu Hao seketika meningkat drastis. Tubuhnya seolah langsung dipenuhi akan energi. Dewa Emosi beranggapan kalau ini adalah harta karun yang paling berharga yang pernah ia temui. Di sisi lain, Dewi Kupu-Kupu nampak mengembalikan cangkir di tangannya. Bukan tak menghargai pemberian orang, namun air itu terlalu berharga dan alangkah baiknya disimpan saja. Terlebih, efek air kehidupan hanya terjadi ketika percobaan pertama dan dia sudah meminumnya saat masih kecil. Dewi Kehidupan mengambil cangkir itu sembari mengungkapkan kalau Wutong adalah anak yang baik. Dia sedikit mengenang masa lalu di mana saat Wutong masih kecil, putri pemimpin alam dewa tersebut sangat nakal dan sering bermain dengan Paman Ungu atau Dewa Samsul. Saat itu, Dewa Samsul sangat baik terhadapnya. Meledak tangisan Wutong saat mendengar perkataan tersebut. Ketika Wutong masih gemes-gemesnya, Dewa Samsul selalu memperlakukannya dengan baik, membujuknya untuk terus bermain. Yang meskipun Dewa Samsul ditakuti banyak orang karena domain penghancurnya, namun Wutong dapat merasakan kasih sayang dan cinta dari Raja Dewa tersebut. Diceritakan kalau dahulu Dewa Samsul memang selalu memperlakukan Wutong dengan baik. Dia ingin mempunyai anak perempuan yang cantik sama seperti Wutong. Namun sayang, kombinasi antara kehidupan dan kehancuran membuat mereka tak bisa memiliki keturunan. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, Wutong mengungkapkan, Mengapa Paman Ungunya memenjarakan ayahnya hanya karena ingin memperluas alam dewa? Bukannya lebih baik kalau mereka seperti sebelumnya? Wutong nampak sangat ingin Paman Ungu dan bibi hijaunya seperti dulu. Selain itu, bukankah Dewi Kehidupan dan Dewa Kehancuran mencintai Wutong? Ya, begitulah teman-teman. Lumayan sedih juga ya flashbacknya. Saya Warun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.